Iya, gitu. Kalau 17. Ya, nanti saya minta waktunya secukupnya untuk bisa menjelaskan mengedukasi tentang EO Akun atau bahasa misalnya revolusi dunia emas. Sudah kenal saya, nggih? Saya Sri Handayani, saya adalah certified konsultan Akun. Saya agen EO Akun tapi sudah tersertifikasi. Jadi kalau konsultasi tentang perencanaan kebutuhan dengan emas, insya Allah siap melayani. Nah ini, kalau lihat ini terutama ibu-ibu yang dirasakan apa? Pengen, Bu. Bunda rasanya gimana? Bunda lihat kayak gini? Ya senang gitu loh. Senang ya? Senang. Kayak sudah apa ya? Insting gitu ya kalau lihat kayak gini itu kan sih senang. Jangankan yang asli Bu ya, imitasi saya kan cantik untuk kita pengen ya. Apalagi kalau asli yang emas gitu, real seperangkat gelang sama kalau setelan gitu ya pasti wah langsung piye gitu. Asli emas gitu. Nah pertanyaan saya yang sudah punya koleksi banyak emas siapa diantaranya di sini? Aduh, nek sudah tak preteli. Sudah tak preteli. Berarti pernah punya simpanan emas Bu Wiwi? Ya. Minta pendapatnya Bu Wiwi, kenapa waktu itu kok nyimpan emas? Kenapa? Itu saya menyimpan itu untuk kebutuhan anak-anak. Tapi ternyata setelah kita jual itu malah rugi ya. Iya toh. Kalau kita nabung di bank itu kan masih dapat bunga. Tapi setelah saya itu beli emas, pas kita butuh, pas harga naik, jadi kan rugi kita. Pas kita butuh, pas harga naik. Emasnya perhiasan. Apa? Emas perhiasan. Iya, perhiasan. Dijualnya tidak dengan harga yang terbaru. Enggak. Oh, karena kalau beberapa seharusnya dalam tataran yang normal toko emas itu harusnya membeli emas kembali itu dengan harga yang terbaru. Jadi kalau misalkan kita beli waktu itu emas harganya 400.000, ya. Sekarang sudah segramnya 1 juta, harusnya kalau dijual ya dengan harga 1 juta. Harusnya gitu. Tapi memang ada beberapa toko emas yang dalam tanda kutip, jadi harga jualnya sudah ditetapkan dari awal. Kalau seperti itu makanya yang ada di kwitansi itu kita jual di situ masih dipotong untuk potongan. Oh, gitu. Berarti kita memang harus hati-hati ya. Iya, harusnya hati-hati. Kenapa? Karena dalam tataran normal seharusnya pembelian itu sesuai dengan harga yang terbaru. Kalau buta koleksinya berapa banyak? Monggo. Koleksinya kalau dulu waktu masih belum anak-anak belum pada masa itu kan kita minggu apa ya? Dulu waktu belum pakai ini loh masih kan kalau di persir kan kalau pas pertemuan apa pakai saya kan nggak boleh pakai perhiasan. Saya pakainya cuma kalau di kondangan apa pulang kampung. Terus setelah anak-anak pada dewasa, madam ini tak jual untuk biaya anak. Oh gitu. Berarti persiapan untuk biaya anak. Mengalami kasus kayak ini buatan yang nilainya dijual sesuai harga awal atau mengikuti perkembangannya? Enggak, malah bati. Bati loh. Iya, malah bati saya ya. Iya, bati. Jadi jualnya pas harganya mahal. Oh iya, sip. Nah, ada apa dengan emas? Karena pada tatarannya seharusnya harga yang kita jual itu saat membeli itu harusnya harganya lebih naik. Bu, pasti sama sih boleh pesen minum? Sudah. Sudah. Kalau lihat kayak gini pesen pengen buatan Bu.
tentang emas yang dari tukerin uang receh ya. Uang receh pun bisa ditukar jadi emas. Tadi lihat gelap, pengen lihat ini pengen nggak? Juga kok malah rugi gitu ya, padahal seharusnya kalau dijual lagi dalam waktu yang lebih lama seharusnya menguntungkan. Terus kenapa tuh harus emas? Nah ini yang saya sedikit sampaikan. Yang pertama, ini ada 7 manfaat luar biasa dari emas. Satu, emas memiliki permintaan tinggi. Tadi kan juga dijelaskan ya waktu lihat gelap, nek punya uang pengennya beli gak? Pengennya beli ya, pengennya dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk logam mulia. Padahal emas itu tidak diproduksi dengan gampang, bukan seperti uang kertas ya yang dicetak setiap saat. Tapi kalau emas itu kan pakai ditambang, dicari dengan susah dan stoknya istilahnya terbatas. Jadi kenapa harga emas cenderung naik ya, karena tetap kalau setiap hari fluktuatif dan turun dan naik, tapi dalam masa ke masa cenderungnya harganya naik. Kalau masih ingat Buta dulu pernah beli emas waktu 10 tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu berapa per gramnya? Waktu itu per gramnya tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah itu 6.000 ya? 6.000 kalau nggak salah itu. Saya pas waktu itu tak jual tahun berapa? Itu era tahun 2000. Tahun 9 96. ya, betul semuanya 97 ya. Ya, itu sama beli soalnya kan bapaknya pulang tugas itu kan tak tanda dulu masa emang gitu kan biar untuk berarti tak jualnya 2000 berapa itu tak jual Sudah ratusan ribu ya. 6.000 pokoknya waktu itu belinya. Tahun sama seperti sekitar 20 ribuan. Tahun berapa Bu? Tahun 2006 itu 2007 itu sekitar 20 ribuan. Sak gramnya. Sekarang udah sudah yang gram. hiasan itu 500-500an ya. Bahkan kalau yang logam mulia itu sekarang 930 sudah berkali lipat ya. Terus selanjutnya Aku misalnya emas tahan inflasi. Kayak situasi sekarang ya, ada COVID, ada corona, itu kan apa-apa jadi mahal gitu. Uang juga apa ya, nyarinya susah. Terus untuk beli apa-apa juga sudah selera aji ya, sudah tidak aji gitu. Tetapi kalau emas itu malah kecenderungannya naik. Waktu itu di tahun 2020 itu masih di 700-800, sekarang sudah di 900. Ya. Untuk logam mulia ya. Masa perhiasan kan terlalu banyak macamnya ya, ada yang perhiasan 50%, 70% gitu ya. Nih. Ini kenapa apa toh? Bukti inflasi itu, nah ini yang kita lihat nih. Dulu kalau dengan bawa uang 100.000 ke supermarket itu bisa buat beli macam-macam lah Bu. Tahun 2000 ya, kayak sebelah bilang ya, 2000-an itu berapa sih harga emas gitu. Uang 100.000 sudah bisa beli bermacam-macam barang. Terus tahun 2007 emas sudah naik banyak ya Bu itu ya. Itu 100.000 tinggal bawa apa pulang. Sekarang 2020 100.000 dapat apa? Dapat donat itu 3 box, masih kurang. Beli beras juga dapat 5 kilo. Beli deterjen juga cuma berapa biji ya. Sekarang selain 100.000 itu sudah
berkurang jauh nilainya. Kalau saya ingatnya tidak 100.000 ya, dulu bapak saya itu kalau ngajak saya ke toko supermarket itu 10.000. Dulu 10.000 jaya di udara ya Bu ya. Iya. 10.000 itu sudah bisa bawa sekeranjang gitu. Sekarang beli apa ya? Rinso aja kurang ya, sabun aja kurang. Itulah yang namanya inflasi, atau uang semakin lama semakin berkurang nilainya, ajinya. Emas memiliki nilai universal. Emas dan perak itu kan sesuai dengan nilai segram ya segram emas. Mau dijual dimanapun, di negara manapun, insya Allah tetap laku. Kayak Obat ini ataupun emas yang lain, merek yang lain pun, kalau kita bawa kemana-mana karena dia emas murni juga tetap akan dihargai. Misalkan toko tidak mau, kayak kita ada ketengan-ketengan ya, emas itu tetap mereka mau ya, kalau sudah tahu itu emas asli tetap mau membelinya. Ini emas mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi dibanding tanah. Misalkan beli ini punya tanah 1000 meter, amin ya Bu, amin, 1000 meter. Kalau butuh uang kira-kira bisa cepat diuangkan ya Bu? Ya, soalnya kalau tanah itu kan Tunggu ya, tunggu dijual ya. Tapi kalau emas kita bisa menjualnya kapanpun, ada yang mau ya. Toko emas yang tempat kita beli mau, teman-teman pun mungkin juga ada yang mau untuk membeli emasnya, dan bisa istilahnya apa ya? Bukan diiris ya, dari sedikit ya. Saya kita punya gelang kalung berapa gram, saya tak butuh sekian juta, saya jual gelangnya aja. Atau kalau emasnya udah mulia, saya jual yang apa namanya, yang 1 graman aja, atau yang setengah graman aja, atau yang 5 gram bisa dengan kebutuhan. Itu artinya tingkat likuiditas atau penjualannya lebih sangat mudah. Terus investasi emas akan memberi Anda privasi. Nah ini Bu Lastri, kalau sih banyak ya kayaknya ya, bagus-bagus ya perhiasannya. Kan kalau punya gelang kalung berapa koleksinya, berapa pun disimpan, nggak ada yang tahu ya kita. Kalau nggak dipakai nggak ada yang tahu. Iya. Kan nggak harus orang lihat, tapi kalau punya tanah atau rumah itu kan tetap terlihat orang. Itu privasinya kan di tangan kita gitu. Atau kalau kita nyimpen di bank kan kita juga harus berurusan dengan pihak bank. Tapi kalau emas kan kita sendiri yang pegang emasnya. Ada juga teman yang istilahnya kalau punya uang dia bahasanya ya diselindut, kayak disembunyikan, dibelikan emas. Kenapa tuh kok disembunyikan itu? Biasanya punya tabungan sendiri yang pasangan saya tidak tahu. Nanti kalau nanti ada kebutuhan mendadak mendesak, saya ada tabungan gitu kan? Karena nggak ketahuan ya Bu ya, karena barangnya kecil dan simpel. Selanjutnya emas aman dari ketidakpastian geopolitik. Nah, sekarang kan banyak hoax, banyak berita isu, banyak di negara-negara lain peperangan, perpecahan. Mudah-mudahan negara kita tetap aman ya Bu ya. Amin. Itu yang paling tahan banting istilahnya, yang tetap di negara pun mau atau tahan terhadap situasi politik apapun, itu insya Allah emas. Nah itu tadi tentang manfaat emas B. Nah ini yang kita lihat daftar harganya, kita catatkan Bu Lastri. Ini tadi 20.000 itu tahun berapa Bu? Tahun 19 oh 96 atau 96 iya, ya? iya. Ini di tahun 2005 di tabelnya itu emas sudah naik lagi dibandingkan sekarang, sudah langsung 153.000, naiknya sudah berapa kali lipat? Belum 2000 loh. Oh belum 2000 ya, berarti belum 2000 ya? Belum. Terus Masih sekarang 9 berapa? 96 misalkan, dari 20.000 sekarang 2006 sudah di 192.000, naiknya lebih tinggi. Nah sekarang 2010 410.800, di 2020 sudah 2 kali lipat di
937. Berarti naiknya emas itu kan kenaikannya terus signifikan. Saya juga belum pernah ya dalam sejarah sekian tahun turun dari 200 itu tidak pernah ya. Oke, kalau naik turun ya tapi kok tingginya naik ya. Turunnya cuma Iya. Kenapa kok emas bermanfaat buat anak cucu? Ya itu apa nanti bisa buat biaya anak cucu itu Iya. bisa. Oke. Karena harganya cenderung naik itu ya. Kalau pas naik ya Heeh. Kira-kira kalau anak cucu, kalau untuk anak cucu itu berarti kan jangkanya panjang ya. Kan kalau dalam waktu panjang emas itu kan tetap harganya cenderung naik kan untuk 50 tahun ke depan. Kalau cucunya dikasih hadiah berupa logam mulia atau emas itu seneng apa enggak? Enggak. pasti senang. Cucunya nggak senang. Apa Pak? Ya cucunya nggak senang, ini ibunya. Ya jadi ibunya betul. Cucunya tahunya kalau dia sudah dewasa ya Pak ya. Nah kalau sudah dewasa pas butuh uang untuk kuliah, sekolah, pakai itu emas yang dikasih Mbak Kakung itu dulu aja. Oh iya itu baru tahu ini ternyata bermanfaat. Artinya apa? Membeli emas atau menyimpankan emas untuk anak cucu kalau kita punya uang itu boleh. Kemarin sempat juga saya dikasih ke ibu-ibu itu juga sudah punya cucu yo. Aku tak menikmati hidup baik, tapi menikmati hidup itu bagus keren sambil menyiapkan dana atau menyiapkan emas untuk dan anak cucunya juga besok-besok sekolahnya juga lancar secara biaya. Terus anaknya juga ketika ada perlu biaya kita juga bisa bantu sedikit-sedikit. Nah itu bisa dengan tabungan dalam bentuk emas gitu kan. Jadi mewariskan emas. Nah, emas memiliki nilai ketahanan terhadap suatu barang, maka segeralah simpan emasmu. Nah, saya bapak-bapak nyimpan emas nggak Pak? Enggak. Karena sudah emas sendiri ya, emas Mas Juremi. Mas Masih. Yang hilang mas tuh ibu-ibu. Nah ini, iya betul. Kalau bapak nyimpannya mbak-mbak ya, ibu-ibu. Nah itu niscaya nilainya akan terjaga dan cenderung naik. Makanya kalau bapak ibu punya sedikit, apa punya banyak deh nggak sih punya banyak dana yang istilahnya cukup bisa membeli emas. Emas logam mulia, kalau emas biasa kan dari setengah gram ada yang dia, anting setengah gram, 1 gram, mau yang emas kadar berapa pun ada. Logam mulia pun juga ada, gitu yang emasnya dari kecil. Ini, nah ini emas Eco Agel itu dari 0,1, jadi kecil sekali 0,1 gram, itu harganya 100 ribuan. 100 ribuan bisa nabung emas, bisa. 100 ribu bisa dapat logam mulia bisa. Ini update harga terbaru hari ini. 100 ribuan itu bisa dapat emas. Saya punya uang 250 ribu, turahan uang pensiun misalnya, bisa beli emas, bisa dapat 1 keping dan itu sudah istilahnya bisa disimpan, dijual kembali pun juga bisa. Mau nabung mulai 1,8 juta, ada yang 2 gram tentunya juga bagus sudah ada. Ini 0,1, 0,2, 0,5, 1 gram, 2 gram dan 5 gram. Kemudian kalau kita maunya kan membeli sesuatu kan juga ada manfaatnya dunia akhirat ya. Kalau manfaat dunia saya yakin sudah pada tahu tentang kelebihan emas. Nah, kelebihan lain yang dimiliki Eco Agel itu salah satunya adalah dia bernilai wakaf. Jadi setiap jual beli atau pembelian Eco Agel itu sebagian besar, sebagiannya itu digunakan untuk wakaf, membantu anak yatim, membuat tempat-tempat ibadah seperti itu. Jadi bisa bermanfaat juga, sedikit banyak ada peran serta kita di situ. Ketika membeli emas Eco Agel itu ada yang diberikan untuk wakaf, bahasanya ya sedekah tapi dalam bentuk yang jangka panjang. Ini
ini gambaran EO upload yang 2 gram dan 5 gram. Cantik Bu, wes. Saya juga kebetulan kalau mau lihat realnya. Nah ini salah satu kata mutiaranya. Istighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, dan menabung emas untuk mempersiapkan masa depan. Berharapnya kita hidupnya lama ya Bu ya, sehat, hidup sehat, panjang umur, bermanfaat, dan bisa membantu anak cucu. Kan harusnya seperti itu. Nah, ketika kita bisa istilahnya punya rezeki dan bisa untuk istilahnya ngoni besok anak cucu, maka alangkah lebih baiknya itu dalam bentuk emas, karena itu yang akan bermanfaat hingga masa depan nanti. Itu setelahnya nanti kita bisa diskusi. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Saya tutup dulu, nanti kita lanjut diskusi bersama tentang klub kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Bu Lastri? Belum ada. Kalau yang kemarin itu maaf nggak ada karena itu inginnya itu yang dipakai, jadi nggak jadi. Oh iya. Terus sudah beli tapi ya itu yang dipakai. Nah, apa itu Beli memang? gelang. Iya. Tapi kan waktu itu pada ada memberi yang apa? Yang berbentuk logam. Enggak. Yang warna-warni itu loh, Perhiasan, bentuk yang perhiasan. Nah, kalau nggak ada itu ngesannya yang sudah jadi, mungkin anak saya terus ambil. Nah itu kalau mau nyimpen ini cukup. Iya. Memang kalau EO itu kan emas murni logam mulia Bu. Nggak ada yang jadi. Enggak, jadi bukan. Jadi Memang bentuknya masih emas. Iya, iya. Emas. Saya sudah pernah lihat, karya mas saya sudah pernah Nanti kita lihat. lihat. Memang benar. Ada sertifikatnya juga itu. Iya. Aduh, kamu tuh enggak. Bentuknya seperti ini. Ini bentuknya Bapak Ibu. Ini yang emas apa? Ini yang 2 gram seperti ini, monggo boleh dipinjam. Ini 5 gram, kecil ya, makanya kan bentuknya kan privasi kita mau simpen di mana-mana bisa dilihatkan. Ini yang bentuk setengah gram, itu kecil. Ini setengah gram. Ini 1 gram, monggo. Tapi seumpama kepepet butuh gimana? Ya, Ini bisa juga. bisa dijual sekali bisa ya, dan kalau belinya Tujuannya langsung dibahas lagi. iya langsung di saya, dan bisa transaksi 24 jam enaknya Bu. Jadi begitu. Nggih, kayak barusan teman saya dokter, dia mau nyimpen emas banyak ke saya, jadi beli terus aku butuh ini yang 0,1 ya. Aku butuh duit sekitar 1,6 juta gitu. Oh ya berarti emasmu yang 1 graman 2 dijual gitu. Oh iya, berarti kan dapat 1,6 lebih. Langsung tak transfer, emasnya dikirim ke saya, dikasihkan ke saya. Malam-malam juga ada yang WA, Mbak, ini ono keramik murah gitu. Harganya 400.000. Aku duwe emasku tak beli oleh jadi boleh. Jadi langsung malam itu juga saya transfer, dia dapat keramiknya, emasnya kembali ke saya. Mau beli emas malam-malam juga boleh pagi-pagi, berarti bisa transaksi 24 jam dan terpercaya. Per gramnya berapa? Ini kok harganya kita ini harga terbaru. Ini yang setengah ini. Nah, ini harga terbaru hari ini. Nih, ya. Yang ini 1 gram yang kecil kalau 21 550. Yang ini ya Itu yang berapa? 0,5. 0,5. Oh 500 ya. Ini 0,1 121 550 0,2 241 0,5 524 1 gram 130 2 gram 1.800 5 gram 4.424. Dan harga ini diupdate setiap hari. Kalau di logam mulia yang bisa diupdate setiap hari. Naik turunnya akan kita beritahukan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Maksudnya
saya mau saya dengan Mbak, saya nyimpan, saya pengen butuh uang, saya pengen jualnya pas harga agak tinggi. Nah agen itu akan membantu. Gitu Oke. berarti. Jadi tidak akan mencari keuntungan, tidak. Maksudnya tujuannya kan membantu ekonomi agar terpenuhi kebutuhannya. Jadi tidak akan mencari keuntungan. Bahkan ketika ada yang mau beli, aku nembus sekarang, besok harganya ternyata agak turun sedikit, kan turunnya nggak naik, turunnya kan tidak tinggi ya, ya sudah pakai harga yang menguntungkan untuk yang membeli. Karena kita kan juga tidak sekarang membelinya kan juga di hari berikutnya. Kalau ini sudah tahu kan kapan-kapan kan punya rezeki bisa. Nggih, boleh. Kalau Ya, pas Pak. buta, kalau pas atau butari pas proyek senangnya banyak gitu kumpulin. Tapi itu setelah bukan buat seneng-seneng ya Bu ya, buat untuk beli kesehatannya selesai sudah tercukupi boleh. Mau beli yang 0,1, 0,2 itu boleh. Yang penting tersampaikan ke Bapak Ibu bahwa membeli emas itu bermanfaat untuk disimpan. Jadi untuk jangka panjang. Ada lagi pertanyaan? Mbak Yani Ya. mau tanya lagi? Sampun? Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama mendengarkan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti dilancarkan rezekinya yang berkah, kemudian bisa untuk mewariskan emas kepada anak cucunya yang banyak dan berkah. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.